Sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan final project kami di mata kuliah pemrograman desktop dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Membership pada Aplikasi Kasir di Kuah Kui. Jadi next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asti Sofian Anastasia dengan nomor NPM 240 820 10 207. Bisa dilanjut? Perkenalkan, saya Panji Maulana dengan NPM terakhir 201. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilman dengan NPM 3 digit terakhir 216. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila dengan 3 digit terakhir 218. Perkenalkan, nama saya Ferdian dengan 3 digit NPM terakhir 213. Baik, saya izin masuk. Jadi latar belakangnya sendiri itu persaingan bisnis kuliner di Surabaya ini semakin meningkat sehingga Kuaku ini memerlukan menerapkan strategi inovatif untuk mempertahankan pelanggannya. Tapi sistem kasir yang digunakan saat ini hanya berfungsi sebagai pencatatan transaksi dan belum mendukung program loyalitas sehingga pelanggan tidak dapat memiliki insentif untuk melakukan pembelian ulang. Akibatnya keterikatan pelanggan terhadap brand yang masih rendah dan daya saing usaha masih terbatas. Oleh karena itu, Kuakui berencana menerapkan sistem membership berbasis poin atau stamp sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang meningkatkan loyalitas, pengalaman bertransaksi, serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Boleh next. Rumusan masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah apa aja faktor yang menyebabkan pelanggan Kuah Kui ini belum terdorong untuk melakukan pembelian ulang. Kedua, bagaimana perancangan fitur membership dapat menjadi solusi untuk meningkatkan loyalitas dan daya saing Kuah Kui. Ketiga, bagaimana merancang sistem membership yang sesuai dengan kebutuhan Kuah Kui, mengingat saat ini sistem kasir yang digunakan belum mendukung fitur loyalitas pelanggan. Next. Tujuannya ada 3, yaitu mengidentifikasi penyebab rendahnya pembelian ulang pelanggan Kuah Kui. Kedua, menganalisis peran fitur membership dalam meningkatkan loyalitas dan daya saing usaha. Ketiga, merancang sistem membership yang sesuai dengan operasional Kuah Kui dan terintegrasi dengan sistem kasir. Next. Manfaatnya sendiri, kita memberikan rancangan fitur membership yang dapat langsung diterapkan sebagai acuan program loyalitas Kuah Kui, menyediakan analisis faktor penyebab rendahnya pembelian ulang untuk mendukung strategi retensi pelanggan, dan terakhir menghasilkan desain sistem membership yang sesuai kebutuhan dan kompatibel dengan sistem kasir yang digunakan. Boleh next. Baik, izin masuk. Untuk kebutuhan fungsional sendiri, kebutuhan fungsional merupakan fitur utama yang harus dimiliki sistem membership Kuah Kui untuk mendukung proses bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, kebutuhan ini itu disusun berdasarkan hasil wawancara dan analisis kebutuhan operasional. Adapun kebutuhan fungsional sistem seperti sistem registrasi membership, di mana sistem itu harus menyediakan fitur pendaftaran pelanggan baru. Lalu yang kedua, pelanggan dapat didaftarkan menggunakan nomor telepon, nama, dan alamat. Dan yang ketiga, sistem membuat ID member secara otomatis saat pelanggan didaftarkan. Lalu yang kedua, ada verifikasi member, di mana kasir dapat mencari dan memverifikasi data pelanggan berdasarkan nomor telepon. Lalu yang kedua, sistem akan menampilkan status member, jumlah poin, dan riwayat transaksi pelanggan. Lalu untuk yang ketiga, yaitu pengelolaan data pelanggan, di mana sistem harus dapat menyimpan dan menampilkan data pelanggan. Lalu yang kedua, sistem menyediakan riwayat transaksi dan riwayat poin. Lalu yang keempat, yaitu sistem akumulasi poin, di mana sistem itu harus memberikan poin secara otomatis berdasarkan nominal transaksi pelanggan. Lalu yang kedua, sistem belanja 15.000 mendapatkan 1 poin dan poin tersebut langsung ditambahkan ke akun pelanggan secara transaksi setelah transaksi berhasil. Dan terakhir yaitu sistem penukaran redeem point, di mana poin dapat ditukarkan apabila pelanggan telah mencapai minimal 20 poin
dan setiap 20 poin dapat ditukarkan dengan 1 snack sehingga sistem otomatis mengurangi 20 poin saat penukaran dilakukan. Lalu yang kedua, konsumen dapat memilih opsi redeem snack ketika pelanggan ingin menukarkan poin. Bisa di next. Lalu di sini ada use case diagram di mana ada 3 aktor. Yang pertama yaitu pelanggan dengan membership, lalu yang kedua ada pelanggan dengan non-membership, dan yang terakhir ada kasir, di mana pelanggan membership dapat melakukan transaksi dan menukarkan poin, lalu untuk pelanggan non-membership dapat memberikan data pendaftaran jika ingin menjadi member, dan yang terakhir yaitu melakukan transaksi. Untuk kasir sendiri, kasir dapat menginput data pendaftaran member, kasir dapat memproses transaksi, kasir dapat menambah poin transaksi untuk pelanggan, membership, kasir bisa mengecek poin member, kasir bisa menukarkan poin untuk customer, kasir bisa mencari data member dalam database, dan yang terakhir kasir dapat melihat laporan transaksi. Seri next. Lalu ada beberapa fitur sistem yang telah kami buat. Yang pertama ada input pendaftaran member, di mana kasir memasukkan data pendaftaran yang diberikan pelanggan non-membership ke dalam sistem sehingga status membership menjadi aktif. Lalu yang kedua melakukan transaksi, di mana pelanggan melakukan pembelian dan kasir memproses transaksi tersebut. Baik member maupun non-member dapat melakukan transaksi. Lalu yang ketiga yaitu tambah poin transaksi, di mana kasir dapat menambahkan poin otomatis berdasarkan transaksi pelanggan yang sudah menjadi member. Lalu yang keempat yaitu check point, di mana kasir membantu pelanggan membership untuk melihat berapa total poin yang sudah terkumpul. Lalu yang kelima yaitu menukarkan poin, di mana jika pelanggan memiliki cukup poin, kasir dapat memproses penukaran poin menjadi diskon atau hadiah tertentu. Lalu yang keenam yaitu mencari data member, di mana kasir dapat mencari informasi member pada sistem berdasarkan nama, nomor telepon, atau data lain. Lalu yang terakhir yaitu melihat laporan transaksi, di mana kasir dapat melihat laporan transaksi sebagai bagian dari administrasi dan rekap penjualan. Bisa di next. Lalu ada kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional ini merupakan karakteristik kualitas yang harus dimiliki sistem membership agar dapat berjalan stabil, aman, dan mendukung operasional KUHA-KUI secara optimal. Nah, kebutuhan non-fungsional itu sendiri meliputi ada reliability, di mana sistem harus berjalan stabil dan konsisten tanpa error pada proses transaksi, penambahan poin, pencarian data member, dan penukaran poin. Lalu yang kedua ada availability, di mana sistem harus selalu tersedia selama jam operasional agar proses transaksi dan layanan membership tidak terganggu. Lalu yang ketiga ada security, di mana sistem harus melindungi data pelanggan dan membatasi akses fitur penting hanya kepada pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir ada maintainability, di mana sistem harus mudah dipelihara dan dikembangkan untuk penambahan fitur atau perbaikan di masa mendatang. Seri next. Baik, di sini ada perancangan arsitektur. Jadi arsitektur sistem ini dibangun atas sebuah dashboard, atau yang paling atas itu adalah dashboard kasir utama yang membawahi 3 pilar fungsional utama. Yang sebelah kanan ada modul kasir atau modul transaksi atau kasir, merupakan pusat operasional untuk memilih menu makanan, identifikasi member melalui nomor telepon, hingga proses checkout dan pembayaran. Modul ini juga menangani pencetakan nota serta fitur penukaran poin. Lalu selanjutnya ada manajemen member yang ada di sebelah kiri, yang berfokus pada pengelolaan basis data pelanggan, termasuk fitur cari atau cek data member, dan registrasi member baru melalui form input. Lalu di tengah ada laporan dan data, yaitu menyediakan fungsi untuk memantau riwayat transaksi serta laporan transaksi harian. Baik, boleh di next. Berikutnya ada sequence diagram. Jadi di sini ada 2 sequence diagram. Yang pertama ada pendaftaran member baru atau yang di sebelah kiri. Jadi kasir itu mengakses fitur registrasi dan menginput data pelanggan. Lalu sistem akan melakukan verifikasi data dan pengecekan duplikasi nomor telepon ke database sebelum menyimpan data member baru dan memberikan notifikasi sukses. Lalu di sebelah kanan ada transaksi member dan tambah poin. Jadi flow-nya itu saat transaksi berlangsung, kasir mencari data member via nomor telepon. Lalu sistem menampilkan data dan sisa poin pelanggan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem secara otomatis menghitung poin baru, memperbarui saldo poin di database, dan mencetak struk transaksi.
Oke, bisa di next. Lalu selanjutnya ada sequence diagram dari transaksi non-member atau yang ada di sebelah kiri. Jadi prosesnya itu lebih sederhana karena tidak melibatkan modul membership. Jadi ini mirip-mirip dengan transaksi member yang sebelumnya. Jadi sistem langsung menghitung subtotal dari menu yang dipilih, memproses transaksi, menyimpan data ke database, dan mencetak struk. Lalu yang terakhir ada yang di sebelah kanan ini, yaitu melihat laporan transaksi. Jadi kasir menekan tombol laporan pada antarmuka yang memicu sistem untuk memanggil modul laporan. Modul ini melakukan query ke database, membuat data ke dalam Crystal Report Engine, dan menampilkan form laporan detail transaksi yang sudah dirender kepada kasir. Boleh di next. Baik, selanjutnya masuk ke kelas diagram. Di mana di kelas diagram ini ada di menu kasir kami yaitu di Kuakui ada 4 form. Yang pertama ada kelas diagram form 1 di mana mengambil kesimpulan dari form 1 ini menggambarkan sebuah alur utama sistem transaksi penjualan yang mencakup pengelolaan menu, transaksi, member, poin, dan juga penyimpanan data ke database. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa sistem itu dirancang dengan pendekatan berorientasi objek dan juga pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap kelasnya. Nah, kelas transaksi menjadi pusat proses bisnis yang mengelola data transaksi, perhitungan total, kembalian, serta daftar item yang dibeli. Detail pembelian disimpan dalam order item yang memiliki relasi komposisi dengan transaksi, menandakan bahwa item pesanan itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa transaksi. Nah, pada kelas menu dan kategori berperan dalam pengelolaan data berproduk yang dijual, termasuk dari harga dan stok, sehingga sistem itu dapat melakukan pengurangan stok secara otomatis pada saat transaksi itu terjadi atau ada. Nah, sementara itu pada kelas member, di sistem itu mendukung pelanggan yang member dengan fitur pengelolaan poin tersebut. Pada penggunaan service layer seperti transaksi service, menu service, dan juga member service, menunjukkan itu perpisahan yang jelas antara logika bisnis dan antar muka pengguna, serta mencegah akses tanggung langsung kepada database. Seluruh proses penyimpanan itu dan pengambilan data dilakukan melalui kelas database sebagai lapisan akses data yang terpusat. Boleh di next? Baik. Selanjutnya di form 2 ini, di diagram form 2 ini menggambarkan sebuah proses pengelolaan data member yang terstruktur dengan memisahkan antar muka pengguna, logika bisnis, dan juga akses data atau database. Nah, di form 2 ini berperan sebagai layer presentasi atau layer awal yang hanya menangani input pengguna seperti nomor telepon, nama, dan alamat, serta event interaksi tombol. Seluruh proses bisnis itu seperti pengecekan member, penambahan member, dan juga pembaruan poin ditangani oleh member service, sehingga form itu tidak langsung berinteraksi dengan database. Nah, selanjutnya di member service, bertindak sebagai penghubung utama antara form dan data, member, kelas ini memastikan bahwa setiap operasi terhadap data dilakukan secara terkontrol dan juga konsisten sebelum diteruskan kepada database. Nah, sementara itu, kelas member itu juga berfungsi sebagai representasi data dan juga perilaku member, khususnya dalam pengelolaan poin. Penggunaan kelas database sebagai lapisan terpisah menunjukkan pada penerapan prinsip separation of converse, di mana membuat sistem itu lebih mudah dirawat dan dikembangkan, dan juga lebih mudah untuk diuji kepada pelanggan. Boleh di next? Baik, selanjutnya masuk ke form 3, di mana di kelas form diagram ini, di form 3 ini menggambarkan proses transaksi penjualan yang secara detail, mulai dari pemilihan barang, pencatatan detail transaksi, hingga pembuatan laporan transaksi. Nah, diagram ini menunjukkan hubungan yang jelas antara transaksi utama, detail transaksi, barang, dan juga pelanggan. Nah, kelas transaksi berperan sebagai inti sistem yang menyimpan informasi utama transaksi seperti nomor nota, tanggal transaksi, dan juga total bayar. Nah, kelas ini itu memiliki relasi composition dengan detail transaksi yang menandakan bahwa setiap transaksi itu terdiri dari satu atau lebih detail transaksi. Dan detail tersebut itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa transaksi induknya.
Seperti itu. Selanjutnya di kelas detail transaksi berfungsi sebagai menyimpan rincian barang yang dibeli termasuk jumlah, harga, dan juga subtotal. Nah, kelas itu juga bersosialisasi dengan barang yang menyediakan informasi, nama, dan juga harga barang yang digunakan dalam perhitungan transaksi. Nah, pada kelas pelanggan terhubung dengan transaksi untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan transaksinya tersebut. Relasi ini juga memungkinkan satu pelanggan melakukan beberapa transaksi. Setelah itu satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Nah, selain itu juga pada kelas laporan transaksi berfungsi sebagai penyaji data transaksi dan dalam bentuk laporan. Nah, kelas ini itu memiliki ketergantungan terhadap transaksi karena data laporannya itu diambil dari kumpulan transaksi yang telah disimpan. Boleh di next? Nah, selanjutnya masuk ke form 4, yaitu form terakhir, di mana kelas diagram form 4 ini menggambarkan proses pelaporan detail transaksi penjualan secara terstruktur dengan memanfaatkan data transaksi dan juga menu yang tersimpan. Di mana diagram ini berfokus pada bagaimana sistem ini menyajikan informasi dan juga detail penjualan dan total pendapatannya. Nah, pada kelas detail transaksi, itu menjadi komponen utama yang menyimpan rincian transaksinya, seperti menu yang terjual, jumlah dan harga, dan juga subtotal. Nah, kelas ini terhubung langsung dengan transaksi untuk memastikan setiap detail transaksi itu memiliki identitasnya sendiri dan identitas nota dan tanggal transaksi yang valid, serta bersosialisasi dengan menu sebagai sumber informasi data menu. Nah, selanjutnya di kelas selanjutnya itu ada kelas laporan detail transaksi. Nah, beberapa berperan sebagai di laporan detail transaksi ini menyajikan laporan yang mengelola kumpulan detail transaksi, serta kelas ini memiliki ketergantungan terhadap detail transaksi karena data laporannya itu diambil dari detail transaksi yang tersedia dan juga menampilkan laporan. Kelas ini juga bertanggung jawab menghitung total pendapatan secara keseluruhannya pada toko kuakui ini. Nah, relasi antar kelas yang telah menggambarkan alur data yang jelas, mulai dari pengambilan data, menu, pencatatan detail transaksi, hingga juga penyusunan laporannya. Nah, pemisahan antara kelas data dan kelas laporan itu menunjukkan penerapan prinsip separation of concern, di mana sistem ini lebih mudah dikembangkan dan juga dipelihara atau diuji, seperti yang sudah kami berikan tadi sebelumnya. Boleh di next? Oke, masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di Entity Relationship Diagram ini menggambarkan sebuah struktur basis data sistem penjualan kami, yaitu pada kasir kuakui ini, yang dirancang untuk mendukung proses transaksi, pengelolaan menu, kategori, dan juga data member secara terintegrasi. Nah, setiap entitas itu memiliki tabel utama dalam database yang saling terhubung melalui relasi yang jelas dan juga konsisten. Baik, pada tabel transaksi berperan sebagai pusat data transaksi yang menyimpan sebuah informasi penjualan, termasuk dari tanggal transaksinya, status membernya, total harga, total bayar, dan juga kembaliannya dari pelanggan. Untuk pelanggan. Nah, tabel ini memiliki relasi dengan tabel member melalui atribut nomor telepon yang memungkinkan sistem ini mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh member maupun non-member. Nah, selanjutnya pada tabel detail transaksi berfungsi untuk menyimpan rincian-rincian item yang dibeli dalam setiap transaksi oleh pelanggan, di mana relasinya one to many antara tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi dengan menunjukkan bahwa satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Nah, selanjutnya pada tabel selanjutnya ada tabel menu untuk menyimpan data menu yang dijual, termasuk harga, stok, dan stok. Nah, tabel ini itu terhubung dengan tabel detail transaksi untuk memastikan pada setiap item yang dicatat dalam transaksi itu berasal dari menu yang valid. Seperti itu. Selain itu, tabel menu juga dapat berelasi dengan tabel kategori untuk mengelompokkan menu berdasarkan kategorinya tertentu. Jadi, kesimpulannya secara keseluruhan dari RD kami, di mana memenuhi prinsip normasi data dengan meminimalkan redundansi dan serta memastikan integrasi data melalui relasi antar tabel. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Boleh di next?
Baik, selanjutnya adalah demo, di mana saya akan melakukan demo langsung pada VBNet. Nah, di sini ada desain awal atau landing space pada kasir Kuakui. Langsung saja saya run. Nah, di sini kita akan melakukan demo sesuai alur, yang dimana di sini ada nota yang sudah auto generate unit number 12 yang mengikuti urutan yang ada di database sebelumnya. Lalu di sini ada pemilihan di mana apakah pelanggan sudah memiliki member atau belum. Jika belum, pelanggan bisa langsung mengetik namanya, dan jika sudah, maka akan checklist yang ada di sini. Lalu kita memilih nomor telepon dari pelanggan yang sudah terdaftar sebagai member. Seperti itu. Jika belum menjadi member, maka bisa mengklik tambah member, lalu menambahkan nomor telepon, nama member, dan juga alamat. Lalu simpan. Berhasil ditambahkan, dan dia akan muncul di sini. Oke, lanjut ke memilih makanan. Di sini pelanggan diminta untuk memilih kategori yang dimana ada mie, gyoza, snack, dan drink. Di sini sebagai contoh kita memilih mie. Nah, di sini kita memilih di data grid view yang diambil dari database. Misal kita memilih mie jebeo 1 dan jumlah order. Jumlah order ini juga hanya bisa diisi dengan integer atau nomor, tidak bisa diisi dengan huruf. Oke, misalnya di sini kita satu tambah. Lalu di sini juga sebagai contoh ada stok yang kurang, yang 0, sudah dipilih tidak bisa. Muncul notifikasi stok sedang habis, di mana tetap tidak bisa mengisi jumlah order dan harus memilih menu yang lain. Sebagai contoh sini 2 tambah. Lalu di sini langsung ke total bayar. Di sini ada total dari menu-menu yang sudah ditambahkan, yaitu 38.000, dan di sini menginput nominal uang yang diberi oleh pelanggan, semisal 50.000, dan ada muncul kembalian 12.000. Semisal uangnya kurang dan sudah pencet simpan, maka akan muncul pop-up uang pembayaran kurang. Semisal 50.000, simpan. Nah, di sini ada pemastian terlebih dahulu apakah yakin ingin menyelesaikan transaksi ini. Jika tidak, akan kembali. Jika ya, maka akan muncul struk pembayaran, yang dimana keterangan alamat, nota non-struk, tanggal, nama pelanggan, dan juga daftar menu sudah dipilih, total bayar, lalu nominal uang yang diberi oleh pelanggan, dan kembaliannya. Di sini juga ada poin awal, yang dimana ini hanya muncul jika pelanggan sudah mendaftar sebagai member. Karena awalnya ini pelanggan baru, maka poin awalnya 0 dan mendapatkan 3 poin dari pematokan di harga total menu. Jadi akan mendapat 3 dan sisa poin 3, seperti itu. Nah, kita juga akan menggunakan contoh member yang sudah ada poin membership. Nah, ini dia. Jika sudah memiliki cukup poin untuk menukarkan poin membership, maka akan bisa ditukarkan dengan snack gratis. Nah, jika belum itu, dia tidak bisa dipencet. Ditukar, yes. Maka dia akan tertera di list view dengan harga 0 dan subtotal 0. Nah, bagaimana jika dia nggak jadi mau tukar free snack-nya? Nah, caranya bisa dengan kita memilih dulu datanya terlebih dahulu, lalu pencet hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus item ini? Ya, maka poin akan dikembalikan dan di list ini menghilang. Seperti itu. Lalu juga di sini sudah ada error handling, yang dimana jika data belum terisi, maka akan muncul pop-up harus memilih menu, lalu hapus juga harus memilih item dihapus, lalu simpan juga harus ada menu dan nominal bayar, seperti itu. Nah, sebagai contoh,
tadi member, sekarang tidak member. Langsung saja. Kemudian sini saya memilih mie satu saja, dan juga minuman putih satu. Oke, di sini saya bisa uang pas. Nah, kembaliannya akan Rp0. Dan ketika disimpan, di struk tidak ada sistem penambahan atau pengurangan poin. Oke, lanjut kepada laporan yang dimana di sini fitur laporan menggunakan Crystal Palace dan tentunya sudah terintegrasi dengan Crystal Palace. Nah, di sini ada laporan transaksi yang dimana menginput kolom nomor nota, tanggal transaksi, nomor telepon, nomor order, member, dan total harga. Di sini kita bisa melihat bahwa ada nomor nota, juga si pendaftar ini member atau tidak, dan total harga. Lalu di sini juga ada detail transaksi lagi. Nah, di mana di sini lebih kepada menu-menu atau daftar menu yang sudah terjual. Nah, harganya, nominalnya, atau harga berapa yang dibelinya. Lalu di sini juga ada total pendapatan yang didapat dari seluruh dari total ini. Lalu juga bisa kembali ke ending space seperti itu. Baik, sudah bisa dicukupkan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pembelian ulang pada kuah kui disebabkan oleh tidak adanya strategi loyalitas pelanggan dalam sistem kasir yang digunakan. Nah, sistem yang berjalan ini hanya berfungsi untuk mencatat transaksi tanpa memberikan nilai tambah bagi pelanggan, sehingga hubungan jangka panjang antara bisnis dan pelanggan belum terbentuk dan membuat kuah kui kurang kompetitif di tengah persaingan bisnis kuliner. Perancangan sistem membership ini memberikan fitur akumulasi dan penukaran poin menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Sistem ini memberikan reward yang mendorong pelanggan melakukan pembelian ulang serta membantu pemilik usaha dalam mengelola data pelanggan dan transaksi secara lebih terstruktur. Desain sistem yang dibuat juga dapat diintegrasikan dengan sistem kasir yang sudah ada, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing kuah kui secara berkelanjutan. Bisa di next. Mungkin sekian itu aja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.